Nah, jeng jeng, nih ya kita akan masuk ke sesi yang kedua. Nih seksi yang kedua itu nanti akan dihandle oleh Dr. Edmi. Oke Dr. Edmi, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Unita atas pembukaannya dan juga Faye telah melakukan sesi pertama. Pertama saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Cleo Yusaini yang telah berbesar hati mengundang kami dari Pusat Neuroscience UHAMKA untuk melakukan pemaparan kepada para mahasiswa-mahasiswi di jurusan Psikologi FISIP Universitas Brawijaya, kepada para mahasiswa-mahasiswi baru. Saya kenal Ibu Cleo itu sejak tahun 2017 kalau saya tidak salah. Pertama sekali saya undang beliau menjadi salah satu narasumber acara kami di Pusat Neuroscience UHAMKA, Neuro Insight. Dan bermula dari situlah, akhirnya di tahun 2019, kebetulan saya datang ke Brawijaya. Itu gara-gara gabut itu. Gabut, stres di Jakarta, coba jalan kabur ke Malang. Saya orangnya nggak ngerti jalan-jalan, ujung-ujungnya ke kampus juga. Ketemulah sama Ibu Cleo. Di sana dibahas, saya tertarik loh melihat sosial data analitik yang ada di fisiknya Unibrau. Dan kebetulan pada saat itu dipimpin oleh Ibu Cleo. Dan waktu berjalan, si Ayu Hizala yang berakhirnya belajar di situ selama 1 bulan. Selesai dari sana, kami di Pusat Neuroscience UHAMKA pun akhirnya membuat sosial data analitik laboratori itu, Ibu Cleo. Jadi saya pun juga memiliki, Pusat Neuroscience UHAMKA juga memiliki hutang budi yang cukup besar dengan rekan-rekan dari jurusan Psikologi FISIP Universitas Brawijaya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bangun ini akan berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama, mudah-mudahan selamanya. Nah, saya lupa mengucap. Harusnya kalau memulai itu menyebut salam terlebih dahulu, karena kami dari UHAMKA. Jadi saya mohon ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah saya wakilin kok tadi, Dok. Udah mau selesai baru ngomong salam. Udah. Jadi maaf ya. Jadi Ibu Cleo juga menyampaikan kepada saya, Dok, tolong paparkan kepada para mahasiswa-mahasiswi baru kira-kira apa sih yang dilakukan di neuroscience itu. Atas dasar itulah saya akan melakukan pemaparan kepada rekan-rekan semuanya. Saya mohon izin untuk menampilkan presentasi saya. Dan ini dia presentasinya. Mudah-mudahan rekan-rekan semua bisa melihatnya. Kita beri saja judul pemaparan kali ini sebagai riset neuroscience. Tadi Ibu Unita juga telah berbesar hati memperkenalkan saya. Namun mohon izin saya perkenalkan diri sekali lagi, sekaligus bercerita kepada rekan-rekan semuanya yang saat ini masih menjadi mahasiswa baru, semester 1 di Universitas Brawijaya, salah satu kampus top di Indonesia. Nama panggilan saya adalah Edmi, dan rekan-rekan juga bisa melihat background pendidikan saya, S1 di FK Universitas Andalas, Fakultas Kedokteran. Saya masuk tahun 2003. Dan rekan-rekan perlu ketahui juga, saya itu sebetulnya tidak ingin menjadi dokter. Di masa SMA, pengen saya itu adalah menjadi diplomat. Saya SMA itu di kelas IPA. Karena ingin jadi diplomat, mau tidak mau harus masuk hubungan internasional. Menggebu-gebu itu. Apa alasan utamanya? Alasan utama itu sesungguhnya saya salah baca gitu loh. Waktu itu tahun 2000-an awal, 2002 tepatnya, itu sedang heboh-hebohnya film Ada Apa Dengan Cinta. Dan yang namanya Rangga itu begitu terkenal. Saya juga salah satu yang ngefans dengan film itu. Berkali-kali saya tonton. Saya membaca sebuah artikel, katanya si Rangga itu masuk HIUI. Padahal sebetulnya masuk arsitek UI. Saya salah baca waktu itu. Gara-gara salah baca, saya pun jadi kepingin masuk HIUI. Wah, keren ini hubungan internasional. Ikutlah saya yang namanya bimbel. Saya kelas IPA, ikut bimbel IPC, ilmu pengetahuan campuran, IPA dan IPS. Menggebu-gebu itu saya melakukannya. Try out. Sampai di try out akhir, saya masih ingat di Ganesha waktu itu. Di try out akhir, sebelum UMPTN, IPA peringkat pertama diduduki oleh Edmi. IPS peringkat pertama juga diduduki oleh Edmi.
Akhirnya saya pede, gua bakal masuk HIUI, ikut MPTN. Ternyata passing grade saya lolos, tembus di HIUI. Tapi entah kenapa, doa orang tua juga lah yang berlaku. Kedua orang tua saya tuh pengen saya jadi dokter, pengen banget masuk HIUI, padahal FK UNAN itu pilihan ketiga. Pilihan pertama adalah HIUI, pilihan kedua adalah arsitek UI, pilihan ketiga adalah FK UNAN. Passing grade saya lolos dua-duanya, tapi ternyata masuk FK UNAN. Betul-betul saya tidak suka menjadi dokter. Apa akibatnya? Semester 1, IP saya semester 1, 1,9. Waduh, gawat. Oh, sorry, 1,8 waktu itu. Semester 1 FK UNAN, IP saya adalah 1,8. Semester 2, saya mencoba belajar. Alhamdulillah naik. Jadi 1,9. Ini adalah realita. Semester 3, naik lagi. 2,1. Semester 4, tak 2,2. Saya itu nasib nasakom gitu loh. Saya adalah mahasiswa nasakom. Mulai masuk tahun ketiga, keempat, saya mulai coba merenung. Gua dari semester pertama pengen kali masuk HI, nggak mau kedokteran. Kayaknya memang inilah jalan gue. Gue udah berusaha mati-matian masuk HI, semampu-mampunya saya, tapi gagal. Masuknya keterima di FK, yowes, nggak apa-apa. Tahun ketiga, tahun keempat baru mulai rajin. Alhamdulillah bagus nilai-nilainya. Tahun ketiga, tahun keempat, ya hampir-hampir 3 lah, walaupun nggak nyampe. Akhirnya, saya lulus menjadi SCAP, S1 di sini. Tahun 2008 waktu itu. Jadi saya kuliahnya tuh kira-kira 4,5 tahun lah. Tahun 2008 saya lolos menjadi sarjana. Hebatnya, FK UNAN itu, mereka-mereka yang menjadi sarjana, IPK-nya dipampang di papan pengumuman. Saya lihat nama saya. Wah, deg-degan saya melihat nama saya. Alhamdulillah, bagus. Saya peringkat nomor 2 IPK-nya dari bawah. Nomor 2 terbawah itu ditempati oleh Rizky Edmi Edison SCAT. Jadi waktu itu ada 3 kelas. Ada kelas A, B, dan C. Saya di kelas B. Sahabat saya namanya Dr. Hippo itu di kelas A. Si Hippo ini peringkat nomor 3 dari bawah. Sahabat saya itu, sahabat dekat banget. Sama-sama waktu kuliah di FK UNAN. Jadi waktu itu jika ada yang bertanya, siapakah yang paling bodoh di kelas B? Jawabannya adalah Edmi yang sedang bicara depan kawan-kawan sekarang. Jadi saya malu kalau ngomong gitu loh. IPK saya 1,9 suruh ngomong di depan maba. Nanti tapi jangan ditiru ya. Nah, menariknya lagi, waktu saya mulai koas tahun 2008, ini saya berada di persimpangan jalan. Kawan-kawan kan tahu, saya tuh nggak pengen jadi dokter. Ini mungkin dialami juga oleh kawan-kawan yang sekarang kuliah di jurusan psikologi. Gua nggak pengen jadi psikolog loh sebetulnya. Nasib kita sama loh sebetulnya. Jadi gimana ya caranya saya meningkatkan semangat untuk menjadi dokter? Saya itu suka baca komik. Jadi tokoh-tokoh komik itu yang suka menjadi pedoman saya. Komik yang saya baca tuh waktu itu adalah Medical Team Dragon yang paling suka saya baca. Atau satu lagi, Say Hello to Blackjack. Kalau ada di antara rekan-rekan semua yang hobi baca komik, pasti tahu itu. Jadi dengan membaca komik Say Hello to Blackjack, saya pingin, gue pengen jadi dokter anak deh, gitu loh. Tapi kayaknya rebek ya menghadapi anak-anak. Lalu, saya pingin suka nonton detektif. Wah, pernah waktu di koas forensik, ada kasus pembunuhan, banyak polisi, wah gue kayak jadi detektif nih, menjadi dokter forensik gitu loh. Coba, tiap hari lihat mayat, udah nggak suka gitu. Lalu ketiga, saya pingin menjadi dokter anestesi, kayaknya keren ya, cuma berada di ruang operasi, nggak usah ketemu orang-orang gitu loh. Tapi kok kayaknya rebek juga ya, memang dasarnya pemalas sih. Lalu membaca komik Medical Team Dragon, dokter bedah jantung, wah gila ini keren ini, gue pengen jadi dokter bedah jantung. Bosan juga Terakhir, entah kenapa tiba-tiba terpikir, dokter bedah saraf. Kok kayaknya keren ya? Gua ngoperasi otak manusia, menentukan hidup matinya keren. Mulai di waktu koas itulah, saya mulai mencari informasi tentang bedah saraf. Sebelum saya menjalani pendidikan doktoral, mulai dari koas, antara tahun 2008 sampai tahun 2009, mulai komunikasi dengan profesor bedah saraf di Jepang. Akhirnya persis sebelum saya menjadi dokter pada tahun 2010,
dapatlah oleh saya LOE, Letter of Acceptance. Setelah bolak-balik kirim email, mungkin hampir 50 kali waktu itu tuh. Bolak-balik, nanya-nanya tentang riset, capek saya dibuatnya. Lebih capek email-emailan daripada mendapatkan suratnya itu. Nah, akhirnya begitu menjadi dokter tahun 2010, saya langsung berangkat ke Jepang menjalani pendidikan doktoral. Ini adalah beberapa foto mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Saya sebetulnya tinggal di Jepang itu 11 tahun. Tetapi untuk mengambil doktor ini kira-kira 5 tahun. Kebetulan saya besar di Jepang sana. Dan di sini teman-teman bisa lihat beberapa kegiatan saya. Nah, foto di sebelah kanan atas adalah waktu saya datang ke Jepang tahun 2010 di bulan Juli. Foto di bawah adalah, foto kiri bawah adalah foto saat saya hendak pulang ke Jepang. 1 hari sebelum saya pulang ke Jepang tahun 2014. Nah, melihat dua foto ini, jika ada yang bertanya, apakah perbedaan seorang etni antara sebelum dan setelah mempelajari bahasa Arab? Jawabannya adalah rambutnya rontok, ding. Karena memang berat. Saya datang ke Jepang, itu kan sebagai kandidat doktor. Tetapi saya tahu yang namanya tindakan bedah saraf di Jepang itu kira-kira lebih majulah 20 tahun dibandingkan di negara kita waktu itu. Saya bilang kepada Profesor Eiji Watanabe, ini dia, orang yang berkali-kali saya selalu kirimkan email. Ini dia Profesor Eiji Watanabe, dokter bedah epilepsi nomor 1 se-Jepang. Saya bilang, Prof, saya sudah jauh-jauh datang ke Jepang. Kalau saya hanya melakukan penelitian, sayang rasanya, tolong izinkan saya untuk melakukan tindakan operasi. Seperti ini, waktu melakukan latihan microsurgery. Menggunakan mikroskop besar untuk mengoperasi otak manusia. Ini foto waktu saya sedang latihan dan diliput oleh NHK. Saya lakukan latihan dengan menggunakan printer 3 dimensi yang teman-teman lihat di gambar di tengah ini. Profesor Watanabe bilang, boleh. Tapi apakah semudah itu mendapatkan jawaban boleh? Tidak. Orang Jepang itu gila kerja. Jam 7 mereka sudah hadir di rumah sakit. Saya harus lebih gila dari mereka. Setengah 7 gue udah nongol. Setengah 7 sudah nongol di rumah sakit memeriksa pasien. Orang Jepang itu biasanya pulang jam 10 malam. Saya lebih gila dari mereka, jam 11. Jam 11 malam pulang itu adalah hal yang biasa. Itu berlangsung selama 4 tahun terus-menerus. Jadi kalau ada orang yang berkata orang Jepang itu gila, saya psycho. Nah, gila. Ya iya dong, kita kan harus menunjukkan bahwa orang Indonesia itu lebih gigih daripada orang Jepang. Ya begitulah kira-kira. Sampai akhirnya mendapatkan gelar doktor di tahun 2015 sebetulnya, walaupun saya pendidikan tamat di tahun 2014. Muncul pertanyaan, dan ini pun nantinya juga saya rasa akan muncul di hadapan kawan-kawan pula. Tamat saya tahun 2014. Muncul pertanyaannya ini, what could we do? Apa yang bisa kita lakukan setelah selesai menjalani pendidikan? Hal ini sering sekali saya temui di antara para rekan-rekan yang menempuh pendidikan di luar negeri. Sering sekali terjadi kebingungan. Gua sekolah di Jerman, sekolah di Belanda, sekolah di Amerika, mempelajari teknologi-teknologi terbaru. Pulang ke Indonesia, itu teknologinya belum ada. Akibatnya apa yang terjadi? Depresi, ding. Banyak itu. Orang-orang yang ahli di luar negeri, pulang ke Indonesia, alat kagak ada. Gua mesti ngapain? Masa cuma baca jurnal dan nulis itu? Atau melakukan penelitian sebatas kuesioner, atau nantinya mengeluh. Saya itu dokter, kok gaji kecil? Banyak itu hal-hal yang terjadi di Indonesia. Dan saya juga mengkhawatirkan, itu pun masih akan terjadi di masa kawan-kawan. Kira-kira apa gitu loh yang harus bisa kita lakukan? Kawan-kawan masih semester 1, masih idealis. Seiring bertambahnya umur, idealis itu mulai mengikis, tergantikan dengan realitas. Lebih penting realitas dibandingkan idealis gitu loh. Itu nantinya akan teman-teman alami. Ada satu hal yang betul-betul saya pelajari dari yang namanya Bapak Warsito Purwotaruno, CEO Citec Labs Edward Technology, di mana setelah saya pulang dari Jepang, saya bergabung di Citec Labs menjadi kepala lab neuroscience. Apa yang dia sebut? Dia bilang begini kepada timnya, kita harus melakukan
berdasarkan pada apa yang kita punya. Titik. Kalau saya tidak memperhatikan itu, teman-teman perhatikan, saya dokter, PhD di bidang bedah saraf, khususnya bedah epilepsi. Khususnya bedah epilepsi, khususnya deteksi sumber kejang yang menggunakan FNIRS. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi kepada para akademisi yang baru pulang dari luar negeri menempuh pendidikan doktoral adalah terlalu terpaku terhadap teknologi yang digunakan di luar negeri. Akibatnya pulang ke Indonesia, nggak bisa ngapa-ngapain karena alatnya kagak ada. Mungkin kagak kampus di Indonesia ini membeli barang-barang mahal sebagaimana di luar negeri. Ada yang mungkin, ada yang tidak, tapi lebih banyak tidak. Jadi apa yang bisa kita ambil? Kelak, saat kawan-kawan memiliki kesempatan sekolah yang tinggi, dimanapun itu, di Indonesia juga nggak apa-apa, yang difokuskan itu bukanlah pada pemanfaatan teknologinya, bukan pada di situ. Bukan tentang alatnya, tapi tentang bagaimana etos kerjanya, bekerja dengan apa yang ada. Prinsip dasar itulah yang harus teman-teman pegang. Kawan-kawan adalah calon psikolog. Di dunia saat ini, yang namanya psikolog itu cakep di bidang neuroimaging. Penggunaan elektroencephalografi, penggunaan functional NIRS, itu bukan lagi ranah dokter semata. Itu sudah masuk ranahnya psikolog. Jadi kelak, saat teman-teman mengambil S2 ataupun S3, ataupun S4 sekalian sampai S-Teller, entah di luar negeri, menggunakan alat-alat yang ada, jangan fokus pada alatnya, tapi fokus pada bagaimana metode riset itu berlangsung. Bagaimana etos kerja itu bisa ada. Dengan modal itulah, Pusat Neuroscience UHAMKA didirikan. Dengan modal itulah, Lab Neuroscience Tech Labs itu bisa berjalan. Nah sekarang, apa yang harus teman-teman perhatikan kelak pada saat melakukan penelitian? Gini, kawan-kawan itu kan calon psikolog. Psikolog zaman sekarang itu tidak lagi ngandelin kuesioner. Yang kalau ngomongin perilaku, artinya juga harus tahu tentang otak manusia. Sekarang, kalau kawan-kawan itu ingin mengetahui tentang otak manusia, tentu harus mengerti tentang pemetaan otak manusia itu. Untuk bisa memetakan otak manusia, mau tidak mau, kawan-kawan harus menggunakan instrumen pencitraan otak, neuroimaging. Kenapa demikian? Kalau kawan-kawan hendak mengetahui apa yang terjadi di otak manusia, ada dua cara yang bisa kita gunakan. Dengan menggunakan metode invasif dan juga menggunakan metode non-invasif. Invasif itu adalah melukai kepala manusia. Non-invasif itu tidak melukai kepala manusia. Metode invasif contohnya ini. Ini adalah gambar otak manusia, bagian cerebral cortex, kasus bedah epilepsi yang kami tangani, di mana sumber kejangnya itu berasal dari lapisan terluar otak manusia, dari cerebral cortex-nya. Kami lakukan pemetaan. Nggak mungkin dong kawan-kawan psikolog, misalnya Mbak Abidah ataupun Bang Titis Cahya, hendak mengetahui apa yang terjadi di otaknya Ibu Unita, tiba-tiba dibelek kepalanya. Kagak mungkin, kagak boleh. Dokter saja belum tentu boleh lakukan itu. Lalu apa cara berikutnya yang bisa Mbak Anissa Putri ataupun Mbak Sarita lakukan? Dengan menggunakan metode non-invasif, menggunakan alat-alat pencitraan otak. Tetapi di sini pun, rekan-rekan para calon psikolog harus hati-hati. Kalau nantinya hendak menggunakan instrumen pencitraan otak, misalnya Bang Muhammad D dan Muhammad A, banyak kali nama Muhammad di sini ya. Yowes, yang C1 dan A1 Muhammad ada nama depannya. Hendak mengetahui otak manusia, tanya dulu yang mau diketahui itu opo. Mau diketahui struktur otaknya kah, atau anatominya, atau hendak mengetahui fisiologi atau fungsi otaknya. Untuk melihat dua hal itu,
instrumen yang digunakan pun berbeda. Kalau hendak mengetahui anatomi, gunakan instrumen seperti CT scan, ronsen, ataupun MRI. Tapi kalau hendak melihat fungsi otak manusia, gunakan alat-alat seperti elektroencephalografi, functional NIRS, magnetoencephalografi, PET scan, ataupun SPEC. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang, saya minta rekan-rekan semuanya coba fokus di gambar sebelah kanan ini. Dibuat oleh Matre pada tahun 2009. Kalau kawan-kawan nantinya sebagai calon psikolog, ataupun saat menjadi psikolog dan juga PhD, punya peluang untuk membeli instrumen pencitraan otak yang dinilai adalah fungsi otak, ada dua resolusi yang harus teman-teman perhatikan. Ada yang dinamakan sebagai resolusi temporal, ada pula yang dinamakan sebagai resolusi spasial. Saya minta kawan-kawan coba fokus di gambar sebelah kanan bawah ini, resolusi temporal. Mulai dari 0,001 second, 0,01 second, 0,1, 1, 10, 100, dan 1000. Apa artinya? Semakin ke arah kanan, artinya waktu yang dibutuhkan oleh instrumen pencitraan otak itu untuk mendapatkan satu data otak semakin lama. Elektroencephalografi bisa mengambil data otak dengan kecepatan 1/1000 detik. Sedangkan SPEC untuk mendapatkan satu data butuh waktu 1000 detik. Artinya kalau kita lihat dari segi kecepatan, lebih cepat EEG dibandingkan SPEC. Kira-kira begitu ya. Resolusi kedua yang harus teman-teman lihat adalah resolusi spasial. Kawan-kawan perhatikan, ada 5 mm, 10 mm, 15 mm, dan 20 mm. Apa artinya? Ini adalah luas penampang minimum yang dibutuhkan oleh alat-alat tersebut agar mampu mendeteksi fungsi otak. Kawan-kawan bisa melihat, elektroencephalografi membutuhkan luas penampang minimal 2 cm persegi untuk mendapatkan satu data. Sedangkan magnetoencephalografi hanya butuh luas penampang otak 5 mm persegi saja. Artinya apa? Kemampuan mendapatkan gambar MEG, gambar otak oleh MEG, itu lebih bagus daripada EEG. Kalau teman-teman punya uang tidak terhingga, tentu lebih memilih membeli MEG dibandingkan EEG. Tetapi ada satu hal lagi yang mesti kawan-kawan perhatikan, terutama di riset psikologi. Ingat tentang kepraktisan penggunaan alat. Kalau menggunakan EEG ataupun functional NIRS seperti gambar di sebelah kiri atas, si partisipan tubuhnya masih bisa bergerak bebas. Tapi kalau menggunakan MEG, PET, ataupun SPEC seperti gambar di sini, mereka harus tidur terlentang. Akibatnya apa? Kalau hendak melakukan penelitian, gerak tubuhnya sangat terbatas. Jadi kalau punya uangnya itu terbatas ini, ingat-ingatlah dua hal ini, resolusi spasial, resolusi temporal, dan juga kepraktisan penggunaan alat. Atas dasar itulah, Pusat Neuroscience UHAMKA punya elektroencephalografi. Kami membeli harga dengan harga 800 juta waktu itu. Nanti saya tunjukkan hasil risetnya seperti apa. Sekarang, di Pusat Neuroscience UHAMKA sendiri, sejak didirikan pada tahun 2015, saya akan balik lagi ke sini, saya bergabung di Pusat Neuroscience UHAMKA itu pada tahun 2015. Karena dipanggil oleh PP Muhammadiyah, PP Muhammadiyah bilang, UHAMKA mau dirikan Pusat Neuroscience, Dr. Enmi tolong gabung menjadi kepalanya. Jadi saya menjadi kepala Pusat Neuroscience bukan sebagai dosen UHAMKA waktu itu. Jadi kepala dulu, baru menjadi dosen. Nah, sekarang menjadi dosen UHAMKA. Di sini ingat lagi, what could we do?
UHAMKA belum punya apapun, baru berdiri. FNIRS harganya 1,2 miliar. Di Asia Tenggara alatnya belum masuk. Andaikan pada saat itu saya hanya fokus saja pada apa penelitian saya terlebih dahulu. Fokus pada kedokteran, fokus pada bedah saraf, fokus pada epilepsi, fokus pada pre-surgical evaluation, fokus pada FNIRS. Sampai sekarang, PNU tidak menjadi apa-apa. Maka saya mencoba berpikirkan SWOT, SWOT. Mahasiswi pertama yang membantu saya gabung di PNU adalah Ayu Hiza, yang baru saja ngomong depan kawan-kawan semua. Dia mahasiswa S1, bertemu saya, bilang pengen gabung di PNU. Dia yang pertama kali membantu saya sampai sekarang. Kita tidak punya alat apapun. Maka yang dikembangkan di PNU adalah ini dia. Ada 3 bidang utama yang dikembangkan di Pusat Neuroscience UHAMKA. Yang pertama adalah Neural Engineering. Yang kedua adalah Clinical Neuroscience. Yang ketiga adalah Applied Neuroscience. Nah, di sini teman-teman harus memperhatikan untuk masa depan kelak. Sudah sekolah jauh-jauh, pulang ke Indonesia, tidak bisa berbuat apapun, bisa depresi nanti. Yang teman-teman perlu lakukan adalah segera susun SWOT. SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Dengan bermodalkan SWOT itu, kami putuskan, di Pusat Neuroscience UHAMKA, kita hanya fokus 3 hal. Neural Engineering, Clinical Neuroscience, dan juga Applied Neuroscience. Saya kasih beberapa contoh saja hasil-hasil penelitian kami. Ini adalah contoh pertama, diterbitkan di Neurophotonics, Scopus Index Q1. Apa yang menariknya di sini? Kawan-kawan coba perhatikan deretan nama penulisnya. Ada Rizky Edni Edison, ada Minako Uga, Ipei Tadan, Haruka Dan. Ipei Tadan dan Haruka Dan ini suami istri. Ada Daisuke Suzuki, ada Hidenori Yokota, Keiji Oguro, dan Eiji Watanabe. Yang dokter itu hanya 1, 2, 3, 4. Hanya saya, Yokota, Oguro, dan Watanabe. 4 orang lain siapa? Minako Uga ini orang biologi. Ipei Tadan ini yang membimbing saya untuk melakukan publikasi pertama adalah psikolog. Psikolog inilah Profesor Ipei Tadan yang membimbing saya pertama sekali dalam penulisan paper. Ipei Tadan inilah dewanya functional neurs di dunia. Bukan Jepang loh. Dewanya functional neurs di dunia adalah Ipei Tadan ini. Dan dia yang membimbing saya dengan cara keras luar biasa. Sampai saya harus dirawat oleh psikiater waktu itu. Haruka Dan adalah data analis. Daisuke Suzuki adalah engineer. Apa yang teman-teman bisa ambil pelajaran? Di masa sekarang ini, kalau kawan-kawan melakukan penelitian, masih menggunakan ego sektoral, kawan-kawan bakal mati, kalah nanti. Di dunia manapun sekarang ini, yang namanya riset itu adalah lintas ilmu timnya, lintas sektoral grupnya. Kenapa demikian? Bagi rekan-rekan muslim, coba ingat hadis. Jika serahkan sesuatu bukan pada ahlinya, tunggu saja kehancurannya. Saya ini dokter, gagak mengerti masalah engineer. Ngapain harusnya kerjain sementara engineer ada? Libatkan engineer di sini, Daisuke Suzuki yang melakukan pengolahan dengan algoritmanya. Riset-riset lain nanti saya tunjukkan neural engineering yang dikembangkan di Pusat Neuroscience UHAMKA. Dokternya saya seorang, tapi dibantu oleh tim engineer dari ITB, dari Sitek Labs, dan juga dari UI, dari banyak tempat. Saya akan tunjukkan nanti. Terbit di Scopus Index Q1. Dan ternyata, mulai dari tahun 2020 ini, dibentuklah Open Colloquium di Asia Tenggara, Open Colloquium FNIRS. Functional NIRS itu nama lainnya adalah Optical Topography. Ada 4 orang yang berperan utama dalam pembentukan itu. Pertama, ada Associate Profesor Tang Tong Bun. Yang kedua,
Asosiat Profesor Tang Tong Bun ini dari Malaysia. Ada Asosiat Profesor Roger Ho dari Singapura. Ada Profesor Krishna Piravaj dari Thailand. Ada Etni Entah Berantah yang sedang bicara sekarang dari Indonesia. 4 orang inilah yang membentuk kolokium itu. Di Asia Tenggara hanya 4 orang. 1 dari Malaysia, 1 dari Singapura, 1 dari Thailand, dan 1 dari Indonesia. Apakah mereka semua dokter? Kagak. Tang Tong Bun ini adalah engineer. Ternyata Tang Tong Bun dengan saya, ini ternyata satu seperguruan dengan IP Tadan. IP Tadan ini pun juga adalah gurunya Tang Tong Bun lah kira-kira. Rekan partnernya. Ini adalah contoh nyata bagaimana dokter dan juga psikolog bekerja sama. Di sini tertulis, yang kami kembangkan di Pusat Neuroscience UHAMKA, Clinical Neuroscience. Lalu yang kedua, Neural Engineering, mengembangkan instrumen pencitraan otak terbaru. Timnya adalah Rizky Maharani, ada Etni, ada Ihsan, ada Warsito. Yang dokter itu hanya saya seorang. Rani ini adalah orang fisika. Ihsan itu engineer, Warsito Purwotaruna pun engineer. Alhamdulillah penelitian ini di-accept di Q1, Scopus Index. Apa penelitiannya? Penelitian tentang pendeteksian tumor otak. Di mana sebetulnya perlu letak kerjasamanya. Kawan-kawan akan melihat lagi di sini. Ingat, serahkan sesuatu itu pada ahlinya. Pada awal saya pertama bergabung, para engineer menunjukkan gambar ini. Ini adalah gambar tumor di dalam otak manusia. Tapi belum tahu nih diagnosisnya apa. Kita sebut aja lah space occupied lesion. Kita bisa mengetahui ini tumor jenis apa kalau kita lakukan biopsi. Pada awalnya mereka berkata seperti ini, Dok, ini adalah, kawan-kawan lihat gambar sebelah kanan bawah ini ya, yang berwarna merah. Mudah-mudahan kelihatan kursor saya. Mereka bilang, Dok, ini adalah gambar otak manusia yang ada tumor. Lalu saya bilang, kalau ini adalah gambar tumor, cabut saja gelar PhD saya. Ini bukan otak. Ini adalah helm, sebagaimana gambar di sini. Apakah para engineer itu salah? Tidak, engineer itu hebat. Membuat algoritma itu bukan perkara gampang, susah. Tetapi ada satu prinsip dasar yang sepertinya mereka teralfa. Disitulah letak peran dokter mengetahui. Harus diketahui bahwa brain ECVT itu prinsipnya adalah menembakkan medan listrik ke dalam otak, lalu dianalisis apa yang ada di dalam otak manusia itu, seperti fNIRS. Menariknya, tumor yang ada di dalam otak manusia itu bersifat dielectric properties, yang oleh medan listrik dia tidak akan tembus. Ada sesuatu salah hitung. Saya masuk, saya sampaikan di mana letak salahnya. Akhirnya dibuatlah rumus yang namanya Average Subtraction Method, sebagaimana rekan-rekan bisa lihat di sebelah kiri bawah. Average Subtraction Method for Image Reconstruction of Detected Brain Tumor by Using Brain ECVT. Bagaimana hasilnya? Dengan mengetahui konsep dasar tumor di dalam otak manusia, gambar yang awalnya seperti helm yang berwarna merah, sebagaimana rekan-rekan lihat di kursor ini, kini berubah menjadi gambar di sebelah kanan. Tumornya langsung kelihatan. Kalau kita lakukan pemotongan gambar 3 dimensi brain ECVT ini, sebagaimana potongan aksial, koronal, sagital, kelihatan tumornya di mana. Disinilah salah satu contoh perlu adanya kerjasama antar lintas ilmu. Kawan-kawan sebagai psikolog juga harus pahami itu. Maka tidak ada salahnya kalau mulai dari sekarang coba berkolaborasi dengan kawan-kawan dari prodi yang lain. Jangan cari pacar gitu loh, tapi cari kolaborasinya. Ini adalah bidang neural engineering yang menjadi salah satu pokok penelitian di Pusat Neuroscience UHAMKA. Selain itu, ini adalah contoh dari applied neuroscience. Rekan-rekan bisa melihat di sini, sebelah kanan bawah, namanya Dear Mrs. Yayu Hiza Anissa, yang barusan tadi ngomong itu loh.
melakukan penelitian, diterima untuk presentasi di Applied International Business Conference. Apa itu yang dipresentasikannya? Judulnya adalah Self-Efficacy in Consumer Style Decision Making of Online Shop Between Employee and Entrepreneur. Yaitu psikolog. S2 sedang jalani di bidang manajemen. Risetnya pun tentang marketing. Ingat, Applied Neuroscience adalah penerapan ilmu otak dan perilaku di berbagai bidang. Salah satunya adalah marketing. Ini risetnya. Insya Allah akan melakukan presentasi di bulan Desember. Mudah-mudahan nanti tembus ke jurnal Q3, International Journal of Business and Society. Selain itu, kawan-kawan coba lihat di sebelah kiri atas. Ada yang namanya Neuromanagement and Neuromarketing. Ini di jurnal apa? Ini di jurnal Frontiers in Psychology, kawan-kawan psikolog. Di jurnal Indexcopus Q1, Frontiers in Psychology. Di era sekarang, sudah lazim dikenal yang namanya Neuromanagement and Neuromarketing. Penggabungan pemahaman ilmu otak dan perilaku dengan manajemen. Pemahaman ilmu otak dan perilaku dengan marketing. Jadi misalnya, kawan-kawan yang sekarang ini sedang kuliah di jurusan psikologi, jika ada yang berkata, gua sebetulnya pengen masuk di manajemen loh, gua tuh sebetulnya pengen masuk di dunia marketing loh. Kalau teman-teman sudah berusaha mati-matian masuk ke manajemen dan marketing namun gagal tapi masuk psikologi, kawan-kawan nggak usah khawatir. Ingat, Tuhan itu menjawab doa kita dengan 3 cara. Pertama dia bilang, oke, saya langsung beri. Atau yang kedua, tunggu, saya beri pada waktu yang tepat. Atau ketiga, Tuhan berkata begini, jangan, saya kasih yang lebih bagus. Coba kawan-kawan bayangkan. Kawan-kawan masuk psikologi, tapi minatnya itu manajemen ataupun marketing loh. Nyambung nggak antara ilmu psikologi dan manajemen? Jawabannya nyambung. Wong sekarang dikenal kok yang namanya neuromanajemen, neuromarketing. Penggabungan antara ilmu manajemen dan marketing dengan otak dan perilaku manusia. Dan itu dunia yang sangat mahal. Saya berkali-kali ikut konferensi kedokteran. Paling mahal paling cuma 5 atau 6 juta ikut konferensi. Saya pernah ikut konferensi neuromarketing. Bayarnya 30 juta untuk 3 hari. Ya kampus sih bayarin. Tapi teman-teman bisa mengerti betapa ilmu itu sekarang sudah saling lintas dan saling digabung. Abstrak kami sudah melakukan penelitiannya, judulnya adalah Dominant Psychological Aspect and Brainwave Pattern Among Transformational Leader, Application of Neuroimaging in Leadership. Mohon doanya, mudah-mudahan bisa kita submit. Ada nama Yayu Hiza juga di sini sebagai salah satu penulisnya. Hebat sih di Indexcopus Q1 itu. Nah sekarang, tadi Ibu Cleo berkata bahwa di PNU itu networking-nya cukup banyak. Ya, jawabannya adalah memang cukup banyak. Apa saja contoh networking yang kami punya? Contohnya adalah dengan yang sebelah kiri, GC Medical University. Kalau misalnya ada rekan-rekan yang bertanya kepada saya, Dok, baiknya saya sekolah di mana? Saya tidak punya pengalaman lain selain Jepang. Maka jawaban saya pasti Jepang. Kenapa demikian? Jerman bisa jadi jauh lebih hebat daripada Jepang. Itu tidak diragukan. Begitupun dengan Amerika. Tapi apa kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang Jepang? Kekeluargaan yang akan dibawa sampai mati. Itu kelebihannya orang Jepang. Kalau kita itu berhubungan sangat baik dengan profesor kita selama di Jepang, kita tamat, hubungan itu akan terjalin sampai mati. Pada gambar ini yang saya kursor, ini adalah Profesor Takashi Yashiro, salah seorang pembimbing saya, profesor di bidang anatomi. Begitu saya tamat, saya berkomunikasi baik dengan Profesor Yashiro ini. Saya gabung ke UHAMKA, Profesor Suyatmo waktu itu yang menjadi rektor bilang kepada saya, Dok, kita mau bikin FK. Dia sebut itu pada tahun 2015. Lalu saya bilang, Prof, kalau mau bikin fakultas baru, jangan asal-asalan, kita bikin aja paling bagus. Tetapi kalau berkolaborasi, kolaborasilah dengan yang paling keren. Kebetulan,
JICHI Medical University ini adalah universitas kedokteran terbaik Jepang berturut-turut. Ya gabungnya ke sana lah. Apakah mudah melakukan kolaborasi dengan orang Jepang? Jawabannya adalah sulit luar biasa. Agar bisa ditandatanganinya MOU pada tahun 2017 di sini, saya butuh komunikasi dengan orang Jepang selama 2 tahun. TikTokan email sampai 100 kali lebih, capek saya dibuatnya. Tapi begitu jadi MOU-nya, kita untung luar biasa. Ada 2 orang dosen UHAMKA yang sekarang menjadi kandidat doktor di GMU. Sangat banyak instrumen-instrumen pantom otak yang harganya 10 juta, 20 juta, dikasih gratis saja begitu saja ke PNU. Lalu yang kedua, di sini, gambar di atas tengah. Ini saya berfoto bersama dekan dan juga wakil dekan Bank Indonesia Institute, di mana kami mengembangkan neuro leadership, penggabungan antara leadership dengan neuroscience. Kami namakan sebagai neuro leadership. Kami kerjasama, lakukan penelitian, dapat dana, lakukan publikasi. Gambar di sebelah kanan atas adalah gambar saya bersama Bapak Wasito dan tim dari Sitek Labs, tim dari BPPT, dan tim dari Kemristek membahas penelitian tentang brain ECVT. Gambar di sebelah kanan yang tengah pada saat saya diundang ke Istana Wapres oleh Ibu Yusuf Kala. Saya diminta melakukan presentasi tentang adiksi pornografi. Karena yang hadir perempuan semua padahal yang suruh bicara adalah saya malu juga, saya berdiri paling pinggir jadinya. Yowes, makanya fotonya seperti ini. Gambar di sebelah kanan bawah adalah gambar waktu saya diundang oleh Menteri PPPA, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Memang saya agak kurang ajar sih, masa gayanya kayak gini ketemu Menteri, ya bodo amat lah. Suruh presentasi, yowes, lakukan presentasi tentang adiksi pornografi, yang penting dapat duit gitu loh. Nanti saya tunjukin duitnya berapa. Gambar di sebelah kiri adalah gambar saya bersama Direktur Center for Intelligent Signal and Imaging Research, Tang Tong Bun. Di sini rekan-rekan juga bisa melihat Yayu Hiza sedang ikut juga ke Malaysia. Dia berada di sana juga selama 1 atau 2 bulan, lupa saya, V. Berapa bulan, V, kamu di sana, V? 2 bulan ya, kalau nggak salah. 2 atau 1 bulan, lupa lah saya. Nah, V ada di sini, ikut melakukan penelitian dengan menggunakan EEG. Lalu gambar di tengah bawah, lagi-lagi V saya ajak ke Malaysia, ke UTP, University Teknologi Petronas, ke Center for Social Transformative and Sustainable Lifestyle. Kami melakukan pemaparan dan melakukan penelitian. Nah, tadi juga Ibu Cleo bertanya tentang dana riset Yowes. Karena Ibu Cleo bertanya, saya coba tadi mendata kembali dana riset kami yang kami dapat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2017, dengan Bank Indonesia Institute, yang tadi fotonya saya tunjukkan, ya kerja kira-kira 10 minggu, dikasih uang lah 167 juta. Sekian puluh juta, hampir 100 juta dikasih ke kampus itu jadinya. Lalu, berikutnya, dengan Yayasan Kita dan Buah Hati, tadi teman-teman melihat pada waktu saya berfoto dengan Ibu Wapres dan juga Ibu Menteri, melakukan penelitian adiksi pornografi, ya dapatlah duit kira-kira 90 juta. Lalu teman-teman juga tadi melihat gambar yang ini, sebelah kanan bawah, tentang pembentukan konsorsium ECVT EEG, di mana saya ditunjuk sebagai ketua dari Pusat Neuroscience UHAMKA. Timnya adalah dari Pusat Neuroscience UHAMKA, dari Sitek Labs, dari BPPT, dari ITB, dan timnya seperti itulah. PNU ditunjuk sebagai ketua, dapat duit lah kira-kira ya 923 juta waktu itu. Lalu juga di tahun yang sama pada tahun 2019, melalui Kemristek Dikti juga kembali dapat dana riset untuk adiksi pornografi sekitar 250 juta. Tahun 2019 juga, tadi teman-teman lihat dengan UTP, dengan Cisir, gambar di sebelah kanan bawah, kami melakukan penelitian tentang mindfulness menggunakan EEG. Partnernya UTP, ya dapat duitnya cuma 73 juta lah, not bad. Tahun 2020 dapat lagi, tapi karena ada pandemi COVID, dapatnya sedikit gitu loh. EEG ECVT dari Kemristek kembali kami dapat 175 juta, untuk adiksi pornografi dapat 75 juta, dan yang terakhir, neuromarketing UTP, sebagaimana gambar ini. Dapatlah kami kira-kira 69 juta.
Jadi sebetulnya Bu Cleo, dana yang kami dapatin juga nggak banyak. Saya cuma dapat 1,8 miliar kok, belum nyampe 10 miliar. Jadi apa yang bisa kita tangkap? Perlu adanya kolaborasi. Kawan-kawan menjadi seorang psikolog, kalau ini bukan pilihan, nggak usah khawatir. Ingat, Tuhan menjawab dengan 3 cara. Yang namanya psikolog ke depan itu bisa dipakai kemana-mana. Dan yang namanya dapat dana riset itu bisa dicari. Nah, saya minta tolong kepada Ibu Cleo nih sebagai reviewer jurnal, reviewer hibah proposal dikti. Nanti mohon bantuan PNU ya. Nah, sekarang ini adalah foto terakhir. Ini adalah salah satu ruangan yang ada di Pusat Neuroscience UHAMKA. Ini adalah ruangan riset kami. Ada 5 orang tim inti di PNU ini. Kalau kami melakukan penelitian selalu kolaborasi dengan pihak luar, tetapi tim intinya adalah 5 orang ini di PNU. Pertama ada saya, ya whatever lah orang ini. Yang kedua, yang di sebelah kanan, ini namanya Pak Diki. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UHAMKA, bertindak sebagai sekretaris. Jadi ada perbedaan peran fungsi antara ketua dan sekretaris. Sekretaris itu bukanlah banseretnya ketua, salah. Ketua menghandle penelitian, sekretaris menghandle manajerial. Kayak gitu kami cara membagi tugas. Dan ada tim peneliti, salah satunya yang tadi berbicara, Yayu Hiza Anissa, yang banyak sekali fansnya di mana-mana. Beliau bertanggung jawab terhadap Human Eye Tracker. Ini merek Tobii, kami membeli dengan harga 400 juta rupiah. Si Faye ini yang menjadi operator Human Eye Tracker. Lalu Faye juga bertanggung jawab di bidang psikometri dan juga sosial data analitik. Inilah ruang kerjanya si Faye itu. Jadi saya melihat ke sosial data analitik laboratorinya Ibu Cleo, segera pulang ke PNU, kita membeli komputer yang dengan kualitas yang sama. Akhirnya jadi deh untuk si Faye di sini. Lalu di tengah ini adalah Elisa, dia adalah staf yang khusus menghandle administrasi dan juga keuangan. Ini yang namanya Rizky Maharani. Dengan background fisika, bertanggung jawab sebagai operator elektroensefalografi dan juga membantu riset yang menggunakan brain ECVT. Nah, sekarang di sini teman-teman lihat nih, ada @pn.uhamka. Jangan lupa di-follow ya Instagramnya PNU. Nah, presentasi saya tidak akan terlalu banyak, mudah-mudahan diskusinya yang banyak. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, menarik sekali dokter. Yap. Keren banget nih ya. Jadi teman-teman ini jam segini biasanya ngantuk. Ini saya yakin semuanya melek semuanya ya. Ya kalau apalagi katanya langsung terbuka. Nah, gitu tadi. Tadi karena yang terakhir itu masalah duit itu ya. Iya, makanya duit itu tadi terakhir biar terbuka. Oke. Jadi menarik sekali ya. Ternyata tadi bukan hanya masalah terkait dengan tadi nama alat-alatnya ya. Tadi Dokter Edmi juga bercerita bahwa kolaborasi itu sangatlah penting di masa sekarang ya. Jadi dokter pun punya tim, ternyata bukan sama dokter kerjasamanya ya, bukan sama dokter aja, tapi juga sama engineer, sama malah tadi ahli di bidang ekonomi ya. Jadi kalau misalnya tadi Kak Ayu sudah semacam bikin pooling ya, ada teman-teman yang misalnya kira-kira jadi musisi ya, waduh masuk psikologi, mungkin harus berpikir out of the box ini ya, kira-kira apa nanti yang bisa dikaitkan ya, kira-kira jadi musik dan jadi seorang ahli di bidang psikologi, begitu. Ya. Jadi karena tadi seperti permintaan Dokter Edmi dan Kak Ayu, ya kita akan lanjutkan dengan diskusi ini. Diskusi waktunya masih cukup panjang.